1 bulan setelah pernikahan putriku, fotografer meneleponku, suaranya berbisik di telepon. Pak Suryo, saya menemukan sesuatu yang mengerikan di foto-foto itu. Tolong datang ke studio saya segera. Datang sendiri dan jangan katakan sepatah kata pun kepada putri Anda. Telepon berdering tepat saat aku meletakkan kopi di meja. Itu adalah Selasa pagi. Rumah sepi dan laporan keuangan triwulan tersebar di hadapanku. Itu adalah momen tenang yang kurasa pantas kudapatkan setelah 40 tahun membangun toko Suryo Jaya. 3 cabang di seluruh Bandung. Bisnis bagus, hidup bagus. Aku hampir tidak menjawab nomor tak dikenal itu. Pak Suryo? Suara seorang wanita bergetar. Ini Ibu Citra. Saya fotografer untuk pernikahan Bak Dewi bulan lalu. Saya perlu bertemu Anda segera. Sendirian. Tolong jangan beritahu putri Anda. Aku merasakan tanganku mencengkeram telepon. Ada apa? Saya tidak bisa menjelaskan melalui telepon, tetapi saya menemukan sesuatu di foto-foto itu. Sesuatu yang sangat serius. Udara di ruang kerjaku tiba-tiba terasa tipis. Sesuatu seperti apa? Besok jam 9 di studio saya di Jalan Asia Afrika. Tolong, Pak Suryo, datang sendiri. Sebelum aku bisa menjawab, suara Nina meledak dari dapur. Ayah, sudah 3 kali aku bilang butuh mobil baru itu. Hondaku memalukan, ayah janji akan memberiku uang hari ini. Tawa Bima terdengar dari ruang keluarga, diikuti oleh suara keras acara olahraga di TV. Saya akan datang, kataku ke telepon, nyaris tidak mendengar suaraku sendiri. Citra menghela napas lega. Terima kasih. Saya sangat menyesal, Pak Suryo. Saya benar-benar minta maaf. Dia menutup telepon. Aku berdiri membeku di meja, telepon masih menempel di telingaku, menatap foto berbingkai di dinding. Dewi, berseri-seri dalam gaun pengantinnya, Arman di sampingnya dalam tuksedonya, tersenyum tanpa celah. 1 bulan lalu, aku menghabiskan 85 juta rupiah untuk hari itu. Setiap sen terasa sepadan untuk melihat putri sulungku bahagia. Sesuatu yang sangat serius di foto-foto itu. Ayah, Nina muncul di ambang pintu, ponsel di satu tangan, kunci mobil di tangan lain. Ayah dengar aku? Aku butuh uang untuk mobil baru. Hondanya sudah 7 tahun. Memalukan. Aku menatap putri bungsuku, 31 tahun, tinggal di rumahku selama yang seharusnya sementara 4 tahun setelah perceraiannya. Bima pindah 6 bulan kemudian. Sewa gratis, tanpa tanggal keberangkatan. Kita akan bicarakan nanti, nak, kataku. Nanti tidak cocok untukku. Aku harus ke dealer minggu ini. Melissa baru saja mendapat Lexus baru dan aku tidak bisa terus muncul dengan mobil rongsokan itu. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke layar komputer. Tetapi angka-angka itu telah kabur menjadi coretan. Ayah. Ayah dengarkan aku tidak? Nanti, Nina? Dia mendengus dan menghilang. Aku mendengar langkah kakinya menghentak naik tangga. Sebuah pintu terbanting. Aku mengambil kopiku. Sudah dingin. Melalui jendela ruang kerjaku, pagi Bandung membentang cerah dan tanpa awan. Panas bulan Juli sudah mulai terasa. Semuanya terlihat normal. Semuanya terasa salah. Hari merangkak lambat. Aku mencoba fokus pada laporan inventaris, pada proyeksi triwulanan, pada jadwal gaji, tetapi pikiranku terus kembali ke suara gemetar Citra. Pernikahan itu sempurna, bukan? Dewi berseri-seri. Arman penuh perhatian. Upacara di Taman Botani, resepsi di hotel mewah di pusat kota itu, semuanya elegan, berkelas, mahal. Apa yang mungkin salah dengan foto-foto itu? Sekitar tengah hari, Bima masuk ke ruang kerjaku tanpa mengetuk. Dia tidak pernah mengetuk. Dia bergerak di dalam rumah seolah dia pemiliknya. Hei, Om Suryo, katanya. Nina bilang Om aneh soal mobil. Tanpa melihat dari komputer, aku menjawab. Aku bilang padanya kita akan bicarakan nanti. Ya. Tapi dia sudah mantap soal itu. Lebih baik berikan saja uangnya, tahu. Jaga kedamaian. Dia bersandar di kusen pintu, tangan bersilang, 38 tahun, menganggur,
hidup dari tunjangan yang kuberikan kepada putriku, yang sebenarnya keluar dari kantongku. Bima, aku sedang bekerja. Tentu, hanya mengatakan. Dia menyeringai, seperti kata mereka, istri bahagia, hidup bahagia. Dia bahkan tidak menikah dengan Nina. 4 tahun hidup bersama di rumahku, dan dia tidak mau repot-repot meresmikannya. Tetapi dia punya banyak pendapat tentang bagaimana aku harus menghabiskan uangku. Aku bangkit dan berjalan ke jendela. Di bawah, kolam berkilauan, kosong di bawah matahari siang. Di bagian belakang properti, aku bisa melihat rumah tamu tempat Nina dan Bima tinggal. Pintu masuk terpisah, dapur lengkap, 2 kamar tidur. Aku membangunnya, memikirkan kunjungan cucu di masa depan. Tidak ada cucu, hanya Nina dan Bima. Sore hari berlalu perlahan. Aku menghangatkan sisa pasta dan makan sendirian di meja dapur. Bima telah mengambil alih ruang keluarga menonton TV. Nina sedang melakukan panggilan video di kamarnya, tawanya menembus langit-langit. Pukul 7.30, bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan menemukan Dewi, rapi seperti biasa. Blazer pas badan, jeans desainer, senyum yang diwarisi dari ibunya, putri sulungku. Eksekutif pemasaran yang sukses. Kondominium yang bagus di gedung tinggi modern di pusat kota, sekarang menikah dengan Arman Wiratama, seorang bankir investasi. Hai, ayah. Dia mencium pipiku dan masuk ke dalam rumah. Aku sedang di sekitar sini, dan berpikir untuk mampir. Bandung bagian barat daya tidak persis di dekat gedungnya di pusat kota, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan mengamati ruang keluarga seperti seseorang yang menilai properti. Bagaimana ayah? Ayah terlihat lelah. Hari yang panjang. Urusan bisnis. Dia mengambil bingkai foto dari meja samping, foto dia dan Nina saat masih kecil. Dia mempelajarinya sejenak, lalu meletakkannya kembali sedikit miring. Arman dan aku sedang mencari rumah, katanya. Kami menemukan tempat yang luar biasa di Dago. 4 kamar tidur, kolam renang, pemandangan bukit. Sempurna. Aku duduk di kursi berlengan di seberangnya dan menunggu. Masalahnya, kami harus bergerak cepat. Pasarnya sangat kompetitif. Kami butuh bantuan untuk uang muka. Dia tersenyum dengan kehangatan yang terhitung. 400 juta rupiah. Ayah tahu, setelah semua yang ayah habiskan untuk pernikahan, ini hanya akan melengkapi gambaran. Membantu kami memulai hidup bersama dengan benar. 400 juta rupiah. Dia mengatakannya seolah dia meminta untuk meminjam trukku. Sesuatu di dadaku mengencang dan perasaan hampa dari pagi itu semakin besar. 400 juta. Ulangku. Ada sedikit nada tajam dalam suaraku, sangat halus sehingga hampir tidak ada yang akan menyadarinya. Ayah, kami harus bergerak cepat. Pasarnya kompetitif. Aku pikir ayah ingin membantu kami memulai hidup dengan benar. Aku menatapnya, benar-benar menatapnya. Pakaian desainer, manikur sempurna, kehangatan yang terlatih yang tidak pernah mencapai matanya. Biar ayah pikirkan, nak. Senyumnya goyah sepersekian detik. Pikirkan, ayah. Ini penting. Arman dan aku. Ayah perlu memeriksa beberapa hal dulu. Dia berdiri tiba-tiba. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Kita tidak boleh kehilangan rumah itu. Dia meraih tasnya, memberiku ciuman lagi di pipi, kali ini lebih dingin. Sayang ayah. Telepon aku segera. Aku berdiri di pintu mengawasinya Mercedes melaju, seolah aku sudah mengatakan ya, seolah uangku adalah miliknya secara hak. Tawa Bima bergema dari ruang keluarga. Tayangan ulang olahraga di TV-ku, botol birnya meninggalkan bekas basah di meja kopiku. Aku kembali ke dalam, tetapi sesuatu telah berubah. Rumah terasa berbeda, atau mungkin yang berubah adalah aku. Aku mengangkat telepon dari meja di aula. Nomor Citra masih ada di log panggilan. Besok pagi, studionya. Apapun yang dia temukan di foto-foto itu, aku curiga itu akan menjelaskan perasaan hampa yang telah menetap di dadaku ini. Aku membuka pesan terakhir Dewi. Terima kasih atas pengertiannya soal rumah. Ayah, sayang ayah. Aku belum menyetujui apapun, tetapi dia berasumsi aku sudah menyetujuinya.
Mereka semua begitu. Aku meninggalkan rumah sebelum Nina bangun. Aku tidak ingin pertanyaan atau melihat tatapan berhak Bima seolah setiap gerakanku membutuhkan persetujuannya di dalam rumahku sendiri. Perjalanan ke Jalan Asia Afrika memakan waktu sedikit lebih dari 20 menit. Lalu lintas Selasa pagi, jalan tol Paster menuju pusat kota, lalu jalan-jalan yang lebih sempit menuju Studio Citra, sebuah gudang tua yang direnovasi, kini menjadi studio foto yang ramping. Namanya terukir di plakat kuningan di dekat pintu. Tanganku stabil di kemudi, tetapi pikiranku terus memutar ulang kata-katanya, sesuatu yang sangat serius. Aku memarkir di seberang jalan, mematikan mesin, dan duduk di sana sejenak. Apapun yang ada di studio itu, apapun yang ditemukan Citra, akan menjelaskan permintaan santai 400 juta rupiah. Perasaan hampa yang kubawa sejak pernikahan, aku tahu itu. Namun aku tidak ingin tahu bagaimana. Studio berbau kopi dan tinta printer. Foto-foto berbingkai profesional menutupi dinding, pernikahan, keluarga, potret perusahaan. Citra menemuiku di pintu. Dia terlihat lebih muda dari yang kuingat dari pernikahan, mungkin pertengahan 40-an. Tangan gugup dan tatapan minta maaf di matanya. "Pak Suryo, terima kasih sudah datang," katanya, mengunci pintu di belakangku. Saya sudah menyiapkan semuanya di ruang editing. Aku mengikutinya melalui galeri ke ruangan yang lebih kecil yang didominasi oleh monitor besar dan peralatan komputer. Album pernikahan berjajar di rak. Jendela menghadap ke gang. Cahaya pagi menyaring melalui kaca berdebu. "Mau kopi? Air?" "Saya baik-baik saja," aku berbohong. "Tolong tunjukkan saja." Dia mengangguk dan duduk di depan komputer. Aku berdiri di belakang kursinya. "Pak Suryo, saya hampir tidak menelepon Anda. Saya ragu selama berhari-hari. Tetapi jika saya di posisi Anda, saya ingin tahu. Tolong mengerti. Saya tidak mencari ini." Tenggorokanku terasa tercekat. "Tunjukkan padaku." Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Monitor dipenuhi gambar-gambar dari pernikahan Dewi. Upacara. Putriku berjalan menyusuri lorong. Arman menunggu, para tamu tersenyum. Semuanya terlihat indah, sempurna. "Ini adalah foto-foto standar," kata Citra dengan suara rendah. "Yang Anda lihat di tayangan slide di pernikahan, yang dilihat semua orang." Dia mengklik folder lain. 2 jam sebelum upacara, saya tiba di aula resepsi lebih awal untuk menguji cahaya dan menyiapkan peralatan saya. Ada teras yang menghadap ke halaman. Klik lainnya. Saya memotret melalui kaca hanya untuk kalibrasi, dan ini masuk ke dalam bingkai. Gambar muncul di layar. Aku merasakan jari-jariku menggali bagian belakang kursinya. Arman, menantuku yang baru, jaket tuksedonya, masih belum sepenuhnya terkancing, menempel pada seorang wanita berambut merah. "Itu bukan putriku." Dia menciumnya, tangannya kusut di rambutnya, lengannya melingkari lehernya. Itu bukan sapaan ramah atau perpisahan polos. Itu adalah gerakan intim, posesif, akrab. "Berapa lama sebelum upacara?" tanyaku. Suaraku terdengar jauh. "Tepat 2 jam. Cap waktu ada di sini." Dia menunjuk ke layar. Tanggal, waktu. Dia membuka metadata, sebuah kotak angka, cap waktu, koordinat. Saya hanya mengambil bidikan percobaan melalui jendela. Saya menangkapnya secara tidak sengaja, tetapi itu nyata dan ada beberapa frame. Dia beralih ke foto berikutnya. Sudut berbeda, adegan yang sama. Arman dan wanita berambut merah itu terkunci dalam ciuman yang sama. Di salah satu foto, terlihat jelas tangannya di dada Arman, tangan kiri, cincin kawin, cincin emas dan berlian. Aku mendekat ke layar. "Cincin kawin. Apakah Anda tahu siapa dia?" Citra menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengenalinya dari daftar tamu." "Saya sangat menyesal, Pak Suryo." Dia membuka foto lain di mana wajah Arman tajam dan jelas. Tidak ada kebingungan, tidak ada kesalahan mabuk, hanya tatapan tenang, percaya diri dari seorang pria yang tahu persis apa yang dia lakukan 2 jam sebelum menikahi putriku. Aku perlahan meluruskan tubuh, lututku terasa lemas. Ruangan tampak miring sejenak sebelum tegak kembali.
Bisakah Anda membuktikan waktunya? Tentu saja. Saya ingin bukti. Anda memilikinya, jawabnya dengan tegas. Dia membuka jendela lain dengan informasi data teknis yang nyaris tidak ku mengerti. Sidik jari digital file, koordinat GPS yang cocok dengan lokasi acara, cap waktu hingga detik. Ini akan lolos analisis forensik apapun? Pak Suryo, ini bukti kuat. Dia mengeluarkan flash drive kecil dari laci. Semuanya ada di sini. Foto-foto, metadata, laporan teknis. Saya membuat beberapa salinan. Dia menawarkan drive itu kepadaku. Saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan dengan informasi ini, tetapi saya yakin Anda harus memilikinya. Aku mengambil flash drive dan menggenggamnya. Jangan minta maaf, kataku. Anda melakukan hal yang benar. Perjalanan pulang adalah kabur. Aku mengemudi dengan tangan mencengkeram kemudi, mataku terpaku pada aspal, tetapi pikiranku jauh. Arman Wiratama, bangkir, rapi, lugas, sukses. Segala yang kubayangkan untuk putriku. Mencium wanita lain 2 jam sebelum pernikahan. Seorang wanita yang sudah menikah. Itu tidak terlihat seperti kesalahan atau serangan panik. Itu terhitung, disengaja. Jadi, mengapa menikahi Dewi? Pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti burung nasar. Mengapa menjalani pernikahan 85 juta rupiah dengan wanita yang kau khianati beberapa jam sebelumnya? Mengapa mengucapkan janji? Mengapa tersenyum untuk semua foto itu? Apa tujuannya? Truk itu menemukan jalannya sendiri hampir secara autopilot melalui jalan-jalan Bandung ke jalan masukku. Flash drive di sakuku terasa seberat batu. Aku masuk ke rumah sedikit setelah jam 11. Semuanya terlihat sama seperti saat aku pergi 2 jam sebelumnya. Halaman yang sama, lampu garasi yang sama yang sudah berbulan-bulan ingin ku ganti. Sama, tetapi aku tidak lagi sama. Aku membuka pintu depan. Bima tergeletak di kursi malas, sekaleng bir di tangannya, acara kuis di televisi. Dia bahkan tidak melihat ke atas. Hei, Om Suryo. Karena Om berdiri, ambilkan aku bir dingin lagi. Tidak. Dari lantai atas, suara Nina memanggil. Ayah? Itu ayah? Aku perlu bicara dengan ayah tentang uang untuk spa akhir pekan ini. Aku berdiri di beranda dengan flash drive di sakuku. Dan sesuatu di dalam diriku yang telah membengkok selama bertahun-tahun akhirnya patah. Suami satu putri selingkuh 2 jam sebelum pernikahan. Putri yang lain tinggal di rumahku, menuntut uang untuk spa. Pacarnya menyuruhku membawakannya bir di kursi malasku. Di ruang tamuku, aku menutup pintu dengan bunyi klik pelan. Mereka mengira aku masih pria yang sama yang pergi pagi itu. Mereka salah, aku tidak tidur. Aku tinggal di ruang kerjaku hingga lewat tengah malam. Flash drive Citra di samping laptopku. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat foto-foto itu. Wajah Arman yang percaya diri tanpa jejak rasa bersalah atau kebingungan. Aku membuka file Excel dengan anggaran pernikahan. Total 85 juta rupiah. Tempat, catering, fotografer, bunga, band, segala yang diinginkan Dewi. Tetapi ada satu hal yang dia desak dengan sangat keras. Hadiah uang tunai, ayah. Tidak ada daftar hadiah, tidak ada piring. Kami memulai dari awal, kami butuh fleksibilitas. Uang tunai lebih praktis. Saat itu, aku mengira itu adalah keputusan yang matang. Sekarang, aku tidak begitu yakin. Aku mengambil buku catatan dan mulai menulis angka, tanggal, detail yang tiba-tiba tidak lagi tampak polos. Daftar tamu, 200 orang, hampir semua mitra bisnis, teman, dan orang-orang yang mengenal Dewi sejak dia masih kecil. Aku ingat meja-meja yang penuh dengan amplop di resepsi. Dia menyewa seseorang khusus untuk mengumpulkan dan menghitungnya. 750 juta rupiah dalam bentuk tunai dan cek. Katanya kepadaku, tertawa seminggu kemudian. Arman dan aku sangat diberkati, ayah. Orang-orang sangat murah hati. Aku menulis angka itu dan melingkarinya, lalu aku teringat hal lain. Mitra bisnisku, Pak Harun, telah memberikan cek kepada Arman langsung di resepsi. Aku berdiri tepat di sana. Selamat datang di keluarga, nak, katanya. Mulai dengan kaki yang benar, 100 juta rupiah.
Pak Harun kaya dan murah hati kepada orang-orang yang dia hormati. Arman mengantongi cek itu dan tersenyum. Terima kasih, Pak. Kami tidak akan melupakan ini. Hanya dari hadiah pernikahan untuk pasangan yang memulai hidup mereka. Aku menuliskan angka itu, pertanyaan itu kembali. Mengapa menikahi Dewi jika kau sudah memiliki wanita lain? Aku melihat pertanyaan di buku catatan. Jika Arman memiliki wanita lain, seorang wanita yang sudah menikah, mengapa menjalani pernikahan? Mengapa tersenyum di foto-foto? Mengucapkan janji kecuali janji itu tidak penting. Tetapi uang itu penting. Perutku mual. Malam berlarut di tray Asiha. Aku membuat kopi dan berdiri di jendela dapur melihat siluet gelap bukit-bukit. Di suatu tempat di kota, Dewi sedang tidur di samping pria yang telah mengkhianatinya bahkan sebelum mereka menikah. Atau mungkin dia tahu. Mungkin dia tidak peduli. Pikiran itu lebih memukulku daripada yang pertama. Pukul 7.00, aku mandi, mengenakan celana haki dan kaos polo, dan pergi lagi sebelum Nina bangun. Aku tidak ingin melihatnya atau mendengar suara Bima. Bank buka pukul 9.00. Aku pergi ke cabang tempat aku melakukan semua transaksi bisnisku. Wilayah yang akrab, manajer, Ibu Tari, menemuiku di kantornya. Kami sudah bekerja sama selama 15 tahun. Pak Suryo, sungguh senang. Apa yang membawa Anda begitu pagi? Saya ingin memverifikasi setoran cek, kataku. Hadiah pernikahan untuk putriku. 100 juta rupiah? Saya hanya ingin memastikan itu disetorkan dengan benar. Ibu Tari mengetik di komputernya. Mari kita lihat. Ya, ini dia. Disetorkan ke rekening bersama untuk Arman dan Dewi Wiratama. Semuanya terlihat benar. Rekening bersama? Tanyaku seolah sambil lalu. Kapan mereka membukanya? Tertera di sini. 10 Mei, sekitar 2 bulan lalu. 2 bulan sebelum pernikahan. Bukan bertahun-tahun yang lalu. Bukan saat mereka bertunangan, 2 bulan. Mereka pasti merencanakan pernikahan dengan cepat, komentarku ringan. Anak-anak zaman sekarang. Ibu Tari tersenyum. Semuanya terburu-buru bagi mereka. Aku berterima kasih padanya dan pergi. Di trukku, aku duduk sejenak dengan mesin menyala. 10 Mei, mereka telah membuka rekening bersama khusus untuk hadiah pernikahan. Mereka telah merencanakannya, mengoordinasikannya. Itu bukan romansa, itu logistik. Aku mengemudi pulang, kepalaku berputar. Jalan masuk sama berantakan, mobil butut Bima masih di sana. Perlu diperbaiki berbulan-bulan. Aku masuk melalui pintu garasi berniat langsung ke ruang kerjaku. Lalu aku mendengar suara Nina dari lantai atas. Ya? Ayah bertingkah aneh akhir-akhir ini, katanya. Aku tidak tahu, berbeda. Tapi jangan khawatir, Kak. Bima dan aku bisa bertahan 6 bulan lagi. Tidak masalah. Saat itu, dia akan menyerah dan membelikan kita kondominium hanya untuk menyingkirkan kita. Aku membeku di lorong. Suara Dewi terdengar melalui speaker telepon sekeras yang selalu Nina katakan dalam panggilannya. Sempurna, katanya. Aku akan bermain sebagai istri bahagia selama 2 bulan lagi, lalu aku akan mengajukan gugatan cerai. Separuh uang hadiah secara hukum adalah milikku di Indonesia. Arman sudah menyetujui pembagian 60/40 untukku. Itu 450 juta rupiah termudah yang pernah kubuat. Aku harus meletakkan tangan di dinding untuk menjaga keseimbangan. Nina tertawa terbahak-bahak. Dan pacar kecil Arman tidak tahu apa-apa tentang rencana itu. Sempurna. Ayah sangat bangga dengan pernikahanmu. Dia tidak melihat apa-apa. Kau hanya perlu membuatnya teralihkan. Nina. Jawab Dewi. Buat dia berpikir kau membutuhkan sesuatu yang besar, sehingga ketika aku meminta uang muka untuk rumah, itu tidak akan terlihat terlalu banyak. Sudah mulai, Nina tertawa. Aku meminta mobil baru kemarin, aku bisa tahu dia kesal, tetapi dia akan melupakannya. Dia selalu begitu. Aku mundur perlahan, langkah demi langkah, sampai aku mencapai ruang kerjaku. Aku menutup pintu dengan lembut, nyaris tanpa bernapas, dan tenggelam di kursiku. Tanganku gemetar. 2 putri, keduanya berbohong, keduanya menggunakanku.
Satu merencanakan perceraian cepat untuk menyimpan separuh hadiah pernikahan. Yang lain menempati rumahku, menghitung bulan sampai aku akan membelikannya kondominium hanya untuk menyingkirkannya. Istri bahagia, uang termudah yang pernah kubuat. Aku hampir mengatakan ya untuk cek 400 juta rupiah untuk uang muka. Hampir. Aku menyalakan komputer dan mengetik di bilah pencarian, pengacara perlindungan aset Bandung. Hasil ketiga adalah seorang pria bernama Bapak Bagus. 25 tahun pengalaman, hukum properti, perwalian, perlindungan aset. Dia punya jadwal kosong keesokan harinya pukul 9.00 pagi. Aku memesannya. Lalu aku menatap pintu ruang kerja yang tertutup. Di sisi lain, Nina mungkin masih di telepon dan Bima tergeletak di sofa. Mereka nyaman, percaya diri. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Aku juga tidak sepenuhnya, tapi besok aku akan mulai mencari tahu. Besok aku akan berhenti menjadi dompet dengan detak jantung. Kantor Bapak Bagus berada di lantai tinggi sebuah menara kaca di pusat kota. Aku tiba 10 menit lebih awal dan menghabiskannya di garasi parkir meninjau folder sekali lagi. Rincian pernikahan, flash drive citra, catatanku dengan tanggal, frasa, jumlah, semuanya berurutan. Perjalanan lift terasa lebih lama dari yang sebenarnya. Aku telah menghabiskan 40 tahun membuat keputusan bisnis, bernegosiasi dengan pemasok, berurusan dengan karyawan, dan penurunan ekonomi. Ini seharusnya tidak terasa berbeda, tetapi memang begitu. Ini adalah keluargaku yang dipertaruhkan atau apapun yang tersisa darinya. Saat pintu lift terbuka, aku mengoreksi diriku secara mental. Tidak. Bukan keluarga yang dipertaruhkan, mereka menghancurkannya saat mereka mengubahku menjadi sebuah transaksi. Resepsionisnya sederhana. Meja kaca, kursi berlengan kulit, lukisan abstrak yang tidak ku mengerti tetapi tahu mahal. Resepsionis mendongak. Pak Suryo, Bapak Bagus sudah menunggu Anda. Aku masuk ke kantor. Jendela dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan kota. Meja kayu gelap, rak buku yang dilapisi kode hukum dan ijazah berbingkai. Bapak Bagus berdiri menyambutku. Pertengahan, 50-an, rambut memutih di pelipis, jabat tangan yang kuat. Pak Suryo, masuk. Silakan duduk. Bisa saya tawarkan kopi? Hitam, tolong. Dia menuang dari teko dan memberiku cangkir keramik sebelum duduk. Saya membaca formulir pendaftaran yang Anda isi, katanya, mengambil pena. Ini menyebutkan masalah properti dan masalah keluarga. Ceritakan apa yang terjadi, mulai dari manapun yang paling mudah bagi Anda. Aku meletakkan folder di mejanya dan membukanya dengan tenang. Sebulan yang lalu, saya membayar pernikahan putri saya, 85 juta rupiah. 3 hari yang lalu, fotografer menunjukkan kepada saya foto-foto suami putri saya mencium wanita lain 2 jam sebelum upacara. Kemarin, saya menemukan bahwa putri sulung saya berencana mengajukan gugatan cerai dalam 2 bulan untuk menyimpan separuh hadiah pernikahan. Dan yang lebih muda, yang tinggal di rumah saya bersama pacarnya, telah mengandalkan saya untuk membelikannya kondominium untuk membuatnya pergi. Pena Bapak Bagus berhenti sejenak di atas buku catatannya. Ketika Anda mengatakan dia merencanakan ini, tanyanya, apakah Anda berarti Anda memiliki bukti bahwa putri Anda dan menantu Anda berniat bercerai sejak awal? Saya mendengar putri bungsu saya ditelepon dengan putri sulung saya. Jawabku. Kata-katanya persis, 2 bulan lagi saya akan mengajukan gugatan cerai. Separuh hadiah secara hukum adalah milik saya. Arman sudah menyetujui pembagian 60/40, dan itu adalah uang termudah yang pernah saya hasilkan. Dia menuliskan frasa itu dan melingkarinya. Aku menggeser flash drive ke seberang meja. Ini adalah foto-foto perselingkuhan dengan metadata dan koordinat. Waktu persisnya. Bapak Bagus membukanya di komputernya. Dia melihat beberapa tanpa mengubah ekspresinya. Tetapi aku melihat rahangnya mengencang. Dan putri bungsu Anda? Tanyanya setelah beberapa saat, masih mencatat. Dia sudah tinggal di rumah tamu saya selama 4 tahun, kataku. Dia dan pacarnya tidak membayar sewa. Tidak ada perjanjian sewa, hanya tuntutan uang. Kemarin,
Saya mendengar dia mengatakan kepada kakaknya bahwa mereka bisa bertahan 6 bulan lagi sampai saya menyerah dan membelikan mereka kondominium. Bapak Bagus menggarisbawahi 4 tahun dan tanpa perjanjian sewa. Begini, ketika menyangkut properti, hukum di negara bagian ini jelas. Jelasnya, menarik buku tebal dari rak bukunya. Rumah Anda adalah milik Anda. Jika tidak ada perjanjian sewa, dan Anda tidak lagi menyetujui keberadaan mereka, mereka secara hukum adalah penghuni tanpa hak untuk berada di sana. Anda dapat memulai proses penggusuran. Standarnya adalah pemberitahuan tertulis 30 hari. Dan, bisakah mereka melawannya? Tanpa perjanjian sewa, tanpa kwitansi sewa apapun, itu sangat sulit. Mereka ada di sana sebagai tamu yang telah terlalu lama menginap. Hukum melindungi Anda. 30 hari itu lebih merupakan kesopanan daripada negosiasi. Aku merasakan sesuatu melonggar di dadaku. Sebuah kesopanan, bukan negosiasi. Bapak Bagus membuka buku ke halaman yang ditandai dan membalikannya agar aku melihat. Aku membaca pasal-pasal yang disorot, persyaratan penyewa, periode pemberitahuan, prosedur penggusuran. Semuanya terlihat lebih sederhana dari yang kedengarannya. Kami akan menyusun pemberitahuan formal. Lanjutnya, Anda menyerahkannya kepada mereka secara langsung atau melalui pos tercatat. Sejak saat itu, mereka memiliki 30 hari untuk pergi. Jika tidak, kami mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perintah pengusiran. Tanpa perjanjian sewa, hakim tidak akan punya banyak hal untuk didengar dari pihak mereka. Dan sisanya, tanyaku, aset-asetku, bisnisku, aku tidak ingin mereka mendapatkan lebih dari batas minimum saat aku tiada. Mereka telah menjelaskan bahwa aku hanyalah sumber uang. Bapak Bagus menutup buku itu. Disitulah perwalian yang tidak dapat dibatalkan berperan, katanya. Anda mentransfer properti Anda, saham perusahaan Anda, dan tabungan Anda ke dalam perwalian yang dikelola oleh wali pihak ketiga profesional. Anda masih mengendalikan semuanya selama hidup Anda, tetapi setelah kematian Anda, distribusi dilakukan persis seperti yang Anda tentukan. Lebih sulit untuk digugat daripada wasiat sederhana. Lebih sulit? Seberapa sulit? Hampir tidak mungkin jika terstruktur dengan benar. Dia tersenyum kecil. Wasiat dapat digugat dengan argumen pengaruh yang tidak semestinya, ketidakmampuan mental, ribuan hal. Perwalian yang tidak dapat dibatalkan yang ditandatangani saat Anda dalam keadaan waras dan bertindak bebas adalah cerita yang berbeda. Aku bersandar di kursi. Kapan kita bisa mulai? Hari ini, jawabnya. Saya akan meminta Anda menandatangani perjanjian retainer untuk ruang lingkup pekerjaan penuh. Pemberitahuan penggusuran, modifikasi wasiat, dan pembuatan perwalian yang lengkap. Ini akan menjadi 85 juta rupiah. Perwalian saja biasanya berharga 60 juta rupiah. Tetapi karena semuanya terkait, saya dapat menawarkan paket khusus. Aku telah menghabiskan 85 juta rupiah untuk pernikahan palsu. 750 juta rupiah lagi dalam bentuk hadiah yang telah dikumpulkan putriku dan kaki tangannya. Puluhan juta lagi mendukung Nina dan Bima selama 4 tahun. 85 juta rupiah untuk mengamankan sisa hidupku terasa murah. Saya akan melakukannya. Bapak Bagus menarik kontrak, jadwal biaya, dan kalender kerja dari laci. Kami akan menyiapkan pemberitahuan penggusuran pada Jumat pagi, katanya. Anda akan menyerahkannya akhir pekan ini. Saya sarankan Anda melakukannya sendiri, agar tidak ada keraguan bahwa mereka menerimanya. Hitungan mundur 30 hari dimulai saat itu. Perwalian akan memakan waktu 2 hingga 3 minggu untuk menyelesaikan transfer aset. Asisten saya akan menghubungi untuk meminta laporan bank Anda, akta properti, semua yang kami butuhkan. Aku membaca kontrak dengan cermat seperti yang telah kulatih dalam bisnis. Ruang lingkup pekerjaan, biaya, jadwal, semua yang dia janjikan, ditulis dalam bahasa hukum. Aku menandatangani dengan tangan yang mantap, Bapak Bagus juga menandatangani, memberi tanggal, dan memberiku salinannya. Saya harus memperingatkan Anda satu hal lagi, Pak Suryo, tambahnya. Ini kemungkinan besar akan menghancurkan hubungan Anda dengan putri-putri Anda selamanya. Begitu mereka mendapatkan pemberitahuan itu, begitu mereka melihat bagaimana Anda mengatur warisan Anda,
Tidak akan ada jalan kembali. Saya tahu, jawabku. Apakah Anda yakin siap untuk itu? Aku teringat tawa Nina di telepon, ungkapan Dewi, uang termudah yang pernah saya hasilkan. Mereka sudah menghancurkan hubungan itu. Aku hanya mengakuinya. Saya lebih dari siap. Bapak Bagus mengangguk. Maka kita jelas. Saya akan menelepon Anda Jumat pagi saat dokumen-dokumen sudah siap. Aku meninggalkan kantor dengan salinan kontrak dan garis besar perwalian dalam sebuah folder. 40 tahun bekerja akhirnya mulai terlindungi. Perjalanan lift turun lebih cepat. Gravitasi ada di pihakku. Di truk, aku meletakkan folder di kursi penumpang. Prosedur penggusuran, ringkasan wasiat, struktur perwalian. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Dewi. Ayah, sudahkah ayah memikirkan uang muka? Kami benar-benar butuh jawaban. Rumah tidak akan menunggu. 400 juta rupiah untuk rumah yang dia rencanakan untuk ditinggali selama 2 bulan sebelum mengajukan gugatan cerai. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Aku menyalakan mesin dan mengemudi pulang. Nina dan Bima akan ada di sana. Nyaman, percaya diri. Mereka punya 30 hari tersisa untuk menikmati kepercayaan diri itu. Aku punya 30 hari untuk mempersiapkan perang. Amplop-amplop itu tiba pada Jumat pagi. Alamat pengirim adalah firma hukum Bapak Bagus. Kertasnya tebal dengan segel resmi. Aku meletakkannya di mejaku dan menatapnya hampir sepanjang hari seolah-olah itu adalah bahan peledak. Saat senja tiba, aku tahu sudah waktunya. Aku bisa mendengar Nina dan Bima di ruang tamu. Suaranya bersemangat. Aku menemukan mereka di sofa. Nyaman. Bima sedang menggerakkan tangan sementara Nina mengangguk. Dan adegan pabrik bir kerajinan sedang meledak, katanya. Pasar Bandung sangat sempurna. Kita akan membutuhkan sekitar 300 juta rupiah untuk memulai. Ayahmu akan melihat uangnya kembali dalam setahun. Mudah, Nina tertawa. Dia akan bilang ya. Dia selalu bilang ya. Kamu hanya perlu membingkainya sebagai membantu keluarga dan dia akan menulis ceknya. Aku masuk ke ruangan. Mereka berdua mendongak dan tersenyum, tidak curiga apa-apa. Aku meletakkan amplop di depan masing-masing di meja kopi. Ada apa ini? Tanya Nina, bingung, mengambil miliknya. Ayah, kami baru saja membicarakan proyek Bima. Ini adalah pemberitahuan penggusuran, kataku. Kalian punya 30 hari untuk mencari tempat tinggal lain. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke danau yang tenang. Nina merobek amplop itu, membaca judulnya, dan warna darahnya memudar dari wajahnya. Bima merobek miliknya, meliriknya, dan meledak. Ayah gila? Ini rumah kami. Ini rumah saya. Itu rumah saya. Aku mengoreksinya dengan tenang. Dan ya, saya bisa. Ayah tidak bisa begitu saja mengusir kami seperti orang asing. Nina langsung menangis seolah dia menekan tombol. Ayah, ayah melakukan apa? Saya putri ayah. Bagaimana ayah bisa mengusir kami ke jalan? Kamu tidak membayar sewa selama 4 tahun, jawabku. Kamu tidak menghormati saya. Kamu melihat saya sebagai dompet. Sudah waktunya kamu tumbuh dewasa? Ini gila. Bima melangkah ke arahku, menyerbu ruangku, tinjunya terkepal. Semua orang akan mengatakan ayah monster. Teman-teman ayah, mitra ayah di asosiasi perangkat keras. Mereka semua akan tahu siapa ayah sebenarnya. Keserakahan. Pemberitahuan itu sah, kataku, tidak bergerak, 30 hari. Saya sarankan kalian mulai berkemas. Nina meraih lenganku. Ayah, tolong. Kita bisa memperbaikinya. Kita bisa membayar sewa. Kita bisa. Aku dengan lembut tetapi tegas menyingkirkan tangannya dan berbalik kembali ke aula. Ayah akan menyesali ini, teriak Bima setelahku. Ayah akan menyesali ini seumur hidup ayah. Aku menutup pintu ruang kerja dan menguncinya. Di belakangnya, aku bisa mendengar volume meningkat. Jeritan Nina, penghinaan Bima, dentuman furnitur yang dipukul. Aku duduk di mejaku dan mendengarkan selama 10 menit. Lalu suara-suara itu merendah menjadi bisikan. Nina menelepon Dewi lagi. Aku mendekat ke pintu dan menempelkan telingaku. Dia memberi kami surat penggusuran,
katanya. 30 hari. Diam, aku tidak tahu apa yang merasukinya. Dia dingin seperti kami orang asing. Diam lebih lama. Kita harus melakukan sesuatu. Suara Dewi terdengar melalui speaker telepon, jernih dan tenang, menghitung. Aku tidak bisa mendengar kata-kata persisnya, tetapi aku mengenali nada, mode strategi. Oke, katanya akhirnya. Aku akan datang bersama Arman besok. Kita akan bicara dengannya secara langsung. Aku menjauh dari pintu dan kembali ke mejaku. Aku membuka laptopku. Bapak Bagus sudah mengirimiku draft perwalian, daftar aset yang akan ditransfer, rencana perlindungan kekayaan yang lengkap. Mereka mengira penggusuran adalah keseluruhan cerita. Mereka tidak tahu aku melindungi segalanya. Ponselku bergetar lagi. Itu Dewi. Ayah, Nina memberitahuku, kita perlu bicara. Kami akan datang menemui ayah bersama Arman besok. Ini sudah di luar kendali. Aku membacanya perlahan. Mereka berkumpul kembali, mengordinasikan serangan balik. Biarkan mereka datang. Aku membuka kalenderku dan menandai hari itu. Hari pertama dari 30. Waktu terus berjalan untuk mereka dan untukku. Pada Sabtu pagi, aku turun ke bawah dan menemukan Nina dalam jubah mandi tergeletak di sofa. Ayah, katanya dengan suara lemah dan dramatis. Aku tidak bisa bangun. Jantungku berdebar aneh. Stres karena penggusuran. Aku rasa ayah harus memanggil dokter. Bima berdiri di sampingnya dengan tangan bersilang, memperhatikan reaksimu. Aku terus berjalan menuju dapur. Ada Tylenol di lemari obat, jawabku tanpa berhenti. Di belakangku, keheningan, lalu desahan frustrasi dari Nina. Aku menuangkan kopi untuk diriku sendiri dan mengunci diri di ruang kerja. Pada Minggu sore, Bima mencegatku di garasi. Dia berdiri di ambang pintu, menghalangiku. Ayah tahu apa yang akan dikatakan orang-orang, kan? Tanyanya agresif. Bahwa ayah mengusir putri ayah sendiri. Putri ayah yang sedang hamil. Nina tidak hamil. Kebohongan lain. Mitra bisnis ayah, teman-teman ayah, mereka semua akan melihat siapa ayah sebenarnya. Aku melirik jam tanganku. Penggusuran itu sah. Kalian punya 26 hari lagi. Minggir. Dia berdiri membeku di ambang pintu. 10 detik. 20. Rahang mengencang, tinju terkepal. Akhirnya, dia minggir. Aku masuk ke trukku dan mengemudi ke toko perangkat keras. Aku menghabiskan 3 jam memeriksa inventaris dan berbicara dengan manajer, bersyukur berada di tempat di mana kata-kataku masih berarti sesuatu. Ketika aku kembali malam itu, ada sebuah amplop di meja dapur bertuliskan tangan, proposal. Aku membukanya. Itu adalah tulisan tangan Bima. Peluang investasi pabrik bir kerajinan. Modal awal 50 juta rupiah. Kondisi, Nina dan saya tetap tinggal di rumah. Kami membayar sewa simbolis 5 juta rupiah per bulan. Investasi kembali dalam 5 tahun. Keuntungan terjamin. Keluarga bersatu, dia hampir menggandakan jumlah yang dia sebutkan sebelumnya. Keputusasaan telah membuat angka-angka itu membengkak. Aku membaca 2 halaman janji kosong dan proyeksi yang dibuat-buat dan membawanya ke ruang tamu. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menjatuhkan proposal itu ke tempat sampah di depan mereka. Tidak, bukan hanya sebuah kata, itu adalah sebuah tindakan. Kembali ke ruang kerjaku, makan malam di tangan, aku bisa mendengar bisikan marah mereka dan suara piring yang dibanting di meja di sisi lain dinding. Senin dan Selasa sama. Nina bergantian antara tangisan dan keheningan yang tersinggung. Bima bimbang antara ancaman dan tawaran bisnis. Aku mempertahankan rutinitas. Kerja, pulang, ruang kerja, makan. Mereka menjadi suara latar. Pada Rabu sore, Dewi menelepon. Ayah, kami datang untuk makan malam. Arman dan aku, kami perlu bicara sebagai keluarga. Dia tidak bertanya, dia mengumumkan. Mereka tiba pukul 6. Dewi membawa tas belanja. Kami masak malam ini, katanya, masuk seolah dia memiliki tempat itu. Ayah bekerja sangat keras. Ayah. Arman tersenyum, menjabat tanganku dengan kekuatan yang terlatih. Pak Suryo,
Saya harap Anda tidak keberatan kami datang tanpa diundang. Dewi khawatir. Sebuah keluarga harus saling mendukung di masa sulit. Mereka mengambil alih dapur. Dewi memotong sayuran. Arman menata meja, melipat serbet, gelas anggur. Nina turun dengan riasan sempurna. Tidak ada jejak penyakit. Bima muncul setelah mandi, memainkan peran pria yang masuk akal. Itu adalah intervensi yang direncanakan dengan hati-hati. Kami makan ayam panggang dengan kentang dan salad yang mereka siapkan. Presentasi yang bagus. Percakapan itu dipaksakan. Arman berbicara tentang pekerjaannya di perbankan, meskipun aku tahu dia menjual mobil mewah. Kami semua memainkan peran kami untuk sementara waktu sampai Dewi mengubah nadanya. Ayah, kami sudah bicara, dia memulai. Rumah ini pasti terlalu berat untuk ayah sendiri. Begitu banyak kamar, halaman, perawatannya. Pernahkah ayah memikirkan sesuatu yang lebih kecil? Kondominium yang bagus dan nyaman. Aku memotong sepotong ayam, mengunyahnya perlahan. Arman melanjutkan pembicaraan. Pasar properti sedang dalam kondisi yang bagus saat ini, katanya. Ayah bisa menjual rumah ini dengan harga bagus. Kami bisa membantu ayah mengatur semuanya, membuatnya menjadi proses yang lancar. Dengan uang yang ayah dapatkan, ayah bisa mendukung kami semua, Nina dan Bima, dengan tempat mereka sendiri dan Dewi dan saya dengan uang muka untuk rumah yang kami lihat. Kita semua akan menang. Itu dia. Dewi dengan santai meraih dan menyesuaikan bingkai foto di meja samping, mengoreksi posisinya, mengambil alih ruang itu. Kami akan membantu ayah pindah, tentu saja, tambahnya. Dan dengan uang tunai di Kementan, akan ideal untuk mendistribusikannya selagi ayah masih hidup. Dengan begitu, tidak ada masalah nanti. Lebih baik semuanya jelas dari awal. Mereka menginginkan uang dari rumah itu, pikirku. Bukan sebagai warisan suatu hari nanti. Sekarang, semuanya langsung jelas. Ayah, saya hanya mengatakan ayah semakin tua, tambahnya. Akan lebih mudah memiliki sesuatu yang mudah dikelola, lebih sedikit tanggung jawab. Aku meletakkan peralatan makan, mengambil folder koklat yang telah kutaruh menghadap ke bawah di samping piringku, dan mengangkatnya. Sebelum kita melanjutkan, ada sesuatu yang harus kalian lihat. Dewi mengambil folder itu dengan curiga. Apa ini? Itu foto-foto dari pernikahanmu, kataku. Khususnya, yang diambil Citra 2 jam sebelum upacara di teras aula resepsi. Arman menjadi pucat. Aku tidak, itu bukan. Dewi membuka folder itu. Aku melihat matanya memindai gambar pertama, lalu yang kedua. Ekspresinya mengeras menjadi batu. Dari mana ayah mendapatkan ini? Tidak peduli dari mana, lanjutku. Aku juga mendengar percakapanmu dengan Nina, dan aku mengutip, 2 bulan lagi aku akan mengajukan gugatan cerai. Separuh hadiah secara hukum adalah milikku. Arman sudah menyetujui pembagian 60/40. Itu adalah uang termudah yang pernah kubuat. Itu kata-katamu, Dewi. Tangan Nina melayang ke mulutnya. Bima setengah bangkit dari kursinya. Ayah memata-matai kami. Dia meludah. Ayah tidak punya hak. Aku mengangkat tangan. Cukup. Bima duduk kembali. Saya telah membuat perwalian yang tidak dapat dibatalkan. Lanjutku. Rumah saya, bisnis saya, tabungan saya, semuanya terlindungi. Ketika saya meninggal, kalian masing-masing akan menerima minimum hukum yang disyaratkan oleh undang-undang. Dan tidak 1 sen pun lebih. Kemarahan memenuhi mata Dewi. Ayah tidak bisa melakukan itu. Kami keluarga ayah. Aku berdiri perlahan, mendorong kursiku ke belakang, melipat serbetku, dan meletakkannya di samping piringku. Nina dan Bima punya 15 hari untuk pergi, kataku. Percakapan ini selesai. Ayah, Dewi juga berdiri. Ayah menghancurkan keluarga ini. Mengapa? Karena beberapa foto yang disalahpahami. Aku berhenti di ambang pintu ruang makan. Saya tidak menghancurkan apapun, kataku. Saya melindungi apa yang saya bangun dari orang-orang yang memutuskan untuk melihat saya sebagai sumber daya, bukan seorang ayah. Aku berjalan menyusuri aula ke ruang kerjaku, menutup pintu, dan menguncinya. Di belakangku,
Ruang makan meledak, teriakan Dewi, pembenaran Arman, isak tangis Nina, penghinaan Bima. Aku menyalakan komputerku dan melihat email dari Bapak Bagus. Dokumen perwalian siap untuk tanda tangan terakhir. Anda bisa datang besok jam 9. Aku membalas, saya akan datang. Di luar, keempatnya masih berdebat. Mereka bisa berteriak semalaman. Tidak ada yang akan berubah. Foto-foto itu ada di meja. Kebenaran telah diucapkan. Perwalian hampir selesai. Nina dan Bima memiliki 15 hari tersisa untuk menempati. Pernikahan palsu Dewi akan berlangsung selama yang diperlukan, tetapi tidak akan lagi dibiayai olehku. Keesokan harinya pukul 9.00 pagi aku berada di ruang rapat Bapak Bagus. Bersamanya ada seorang spesialis perencanaan harta, Ibu Ayu. Pak Suryo. Dia menyapaku dengan tegas. Semuanya sudah siap. Mereka menyebarkan setumpuk dokumen di atas meja. Akta, pengalihan hak, instruksi distribusi. Itu terlihat seperti dinding kertas. Dengan ini, kami mentransfer rumah Anda ke dalam perwalian, jelas Ibu Ayu. Setelah kematian Anda, itu akan didistribusikan sesuai dengan klausul-klausul ini, minimum hukum untuk anggota keluarga langsung, sisanya untuk badan amal yang telah Anda pilih. Bisnis dan akun Anda mengikuti logika yang sama. Dan putri-putriku tidak bisa membatalkan ini? Tanyaku. Mereka bisa mencoba, jawabnya. Tapi perwalian jenis ini, yang ditandatangani saat Anda sepenuhnya menguasai kemampuan Anda, adalah salah satu instrumen terkuat yang ada. Ini sekokoh apapun yang bisa ada dalam hukum. Aku menandatangani halaman demi halaman. Inisial di sini, tanda tangan lengkap di sana. Pengalihan rumah, saham Suryo Jaya, tabungan dan investasi. Dengan tanda tangan terakhir, Ibu Ayu mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Selesai, katanya. Mulai saat ini, harta Anda secara resmi terlindungi. Aku mengemudi pulang merasa lebih ringan daripada selama berbulan-bulan. 13 hari berikutnya adalah kursus intensif dalam peperangan psikologis. Pada hari kedua, aku menemukan pembuat kopi pecah di lantai dapur. Bima sedang duduk di meja membaca koran. Itu terpeleset, katanya sambil mengangkat bahu. Kecelakaan terjadi. Aku menyapu pecahan-pecahan itu dan membuangnya ke tempat sampah. 11 hari, komentarku tanpa melihatnya. Pada hari keempat, aku mendengar Nina berbicara dengan tetangga di pagar. Aku mengintip diam-diam melalui jendela. Nina menyeka matanya dengan tisu, melebih-lebihkan setiap gerakan. Dia mengusir kami ke jalan tanpa apa-apa, katanya. Aku tidak tahu apa yang merasukinya. Bu Rina terlihat tidak nyaman, mencari kata-kata diplomatik. Saya yakin Anda dan ayah Anda akan menyelesaikannya. Dia tergagap. Anda tidak pernah tahu apa yang sedang dialami orang lain. Saya tidak tahu, Bu. Nina bersikeras. Dia tidak bisa dikenali. Rasanya dia bukan ayah saya lagi. Aku menjauh dari jendela. Biarkan dia menceritakan versi apapun yang dia inginkan. Realitasnya tertulis. Pada hari ketujuh, Dewi tiba dengan seorang wanita berjas bisnis membawa papan klip. Ayah, ini Bu Mona, dia mengumumkan, seorang psikolog. Kami pikir akan baik bagi ayah untuk berbicara dengan seseorang. Putri Anda khawatir tentang beberapa perubahan perilaku baru-baru ini, kata wanita itu dengan senyum profesional. Keputusan impulsif, keterasingan keluarga, terkadang ini bisa mengindikasikan. Ini mengindikasikan bahwa saya ingin Anda meninggalkan rumah saya. Aku menyela. Saya tidak menyetujui janji temu dengan Anda. Kalian berdua keluar. Ayah, dia hanya mencoba membantu ayah. Keluar. Ulangku. Mereka pergi. Pada hari ke-10, kembali dari toko, aku melihat pintu ruang kerja tidak tertutup rapat. Aku selalu membiarkannya sedikit terbuka. Di meja, folder perwalian berada di tempat yang hampir sama. Hampir. Salah satu sudutnya bengkok berbeda. Seseorang telah membukanya. Malam itu, Nina lebih tenang dari biasanya. Bima terus menatap ponselnya. Mereka tahu sekarang, mereka tahu perwalian itu nyata, bahwa uang itu tidak lagi dalam jangkauan mereka. Pada hari ke-12,
Nina mengetuk pintu ruang kerja. Bima tidak bersamanya. Ayah, bisakah kita bicara? Tanyanya pelan. Aku menunjuk ke kursi. Dia duduk, tisu di tangannya, matanya merah. Aku sudah memikirkan semuanya. Dia menghela napas. Ayah benar tentang Bima, tentang bagaimana kami hidup. Dia bukan pengaruh yang baik. Aku melihatnya sekarang. Aku menunggu dalam diam. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku memohon ayah untuk memaafkanku. Beri aku kesempatan lagi. Aku bisa berubah. Aku bisa menjadi putri yang ayah inginkan. Penampilannya sempurna, suara pecah, tubuh condong ke depan, tangan gemetar. Jika kamu benar-benar memahami kesalahanmu, kataku akhirnya, kamu tidak akan ada di sini meminta pengampunan sebagai alat tawar-menawar. Kamu akan datang meskipun kamu tahu tidak ada yang akan berubah mengenai uang. Tetapi kamu ada di sini berharap aku akan berubah pikiran tentang rumah dan perwalian. Tidak, aku hanya. Kamu ingin aku percaya Bima memanipulasimu, bahwa kamu adalah korban. Tetapi aku mendengar tawamu ketika kamu mengatakan aku akan menyerah pada akhirnya, bahwa kamu hanya perlu bertahan. Topeng itu jatuh dalam sekejap. Air mata mengering. Suaranya mengeras. Baiklah, jadilah sendirian kalau begitu, tetapi jangan datang meminta bantuan kami saat ayah tua. 8 hari, jawabku. Mulai pikirkan apa yang akan dikemas terlebih dahulu. Dia pergi, membanting pintu. Di lantai atas, aku mendengar langkah kakinya dan suara Bima yang kesal menanyakan pertanyaan, lalu suaranya penuh kemarahan. Aku tidak mengerti kata-katanya, tetapi pesannya jelas. Rencana itu telah gagal. Aku membuka kalenderku. 8 hari hingga penggusuran. Bapak Bagus sudah berkoordinasi dengan pengadilan. Jika batas waktu berlalu dan mereka masih di sini, seorang petugas syerif akan datang. Ponselku menunjukkan pesan dari Dewi. Aku harap ayah bahagia. Ayah baru saja menghancurkan keluarga ayah. Aku menghapusnya tanpa membalas. Folder perwalian tergeletak di laci mejaku, ditandatangani, disegel, dan terdaftar. Rumah itu secara resmi milikku. Bisnis itu tidak tersentuh. Wasiatku mencerminkan keputusanku, bukan harapan mereka. Ada 8 hari perang tersisa, setelah itu akan datang keheningan dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, kedamaian. Pada hari ke-30, aku tiba di rumah pukul 10.00 pagi. Di belakangku melaju sebuah mobil sheriff dengan 2 petugas dan mobil Bapak Bagus. Kami sudah mengoordinasikan semuanya. Petugas pengadilan, seorang pria parubaya yang terbiasa dengan adegan tenda, memperkenalkan dirinya. Selamat pagi, Pak Suryo, katanya, menjabat tanganku. Kami di sini untuk melaksanakan perintah penggusuran. Semuanya sudah beres. Kami berjalan bersama ke pintu depan. Meskipun itu rumahku, aku mengetuk 3 kali dengan kuat. Dari sisi lain, keheningan, lalu suara Bima, pergi. Ayah tidak bisa melakukan ini. Petugas itu meninggikan suaranya. Tuan, saya adalah petugas pengadilan sipil. Saya memiliki perintah pengusiran, buka pintunya atau kami akan dipaksa masuk. Itu akan menjadi pelanggaran pidana, pilihan Anda. Ada jeda. Bisikan. Pintu berderit terbuka. Wajah Nina muncul. Matanya bengkak, campuran pembangkangan dan kepanikan. Petugas itu mendorong pintu terbuka dan masuk ke dalam. Bapak Bagus dan aku mengikuti. Ruang tamu tampak seperti medan perang. Pakaian di mana-mana, tumpukan kotak pizza, kaleng kosong. Tidak ada yang dikemas. Belum siap pergi, ya? Petugas itu berkomentar, membuat catatan di papan klipnya. Kalian punya 2 jam untuk mengeluarkan barang-barang pribadi, pakaian, barang-barang sehari-hari, furnitur, dan peralatan tetap di sini. Waktu kalian dimulai sekarang. 2 jam? Nina berteriak. Itu tidak mungkin. Anda punya 30 hari, Bu, jawabnya. 2 jam itu murah hati. Bima muncul dari dapur, tidak bercukur, kemarahan membara di matanya. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Kami punya hak. Tidak di sini. Anda tidak punya, balas Bapak Bagus. Tidak ada perjanjian sewa.
Tidak ada klaim atas properti. Ini hari ke-30. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Bima menatapku. Ayah benar-benar akan melakukan ini, Pak Tua? Kepada putri ayah sendiri? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu. Petugas itu memeriksa jam tangannya. Mulai sekarang, yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan gerak lambat. Nina dengan panik memasukkan pakaian ke dalam kantong sampah. Sesekali terisak. Bima melemparkan barang-barang ke dalam koper, bergumam menghina. Aku berdiri mengawasi mereka membongkar invasi mereka. Beberapa kali mereka mencoba menangkap mataku, berharap ada sedikit belas kasihan. Mereka tidak menemukannya. Setelah 2 jam, para petugas mendekati petugas. Waktu habis, katanya. Apapun yang tersisa di sini dianggap ditinggalkan. Nina dan Bima melakukan satu perjalanan terakhir ke mobil butut mereka yang sudah penuh hingga ke atap. Saat dia membanting bagasi, Nina menoleh padaku. Ayah akan menyesali ini, katanya. Ketika ayah tua dan sakit dan sendirian, jangan berharap kami ada di sana. Aku menatap matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Sheriff dan Bapak Bagus pergi. Ketika keheningan akhirnya mereda, aku berjalan melalui rumah perlahan. Ruang tamu tanpa Bima, dapur tanpa tuntutan Nina, rumah tamu kosong. Semuanya milikku lagi. Malam itu, telepon berdering. Itu Dewi. Aku ragu, lalu menjawab. Yah, aku harap ayah puas, katanya. Suaranya sedingin es. Ayah mengambil segalanya dari kami. Apakah itu sepadan? Aku melihat foto keluarga lama di rak buku. Waktu yang berbeda, orang yang berbeda. Aku tidak mengambil apapun darimu, jawabku. Aku hanya berhenti membayar untuk diperlakukan buruk. Ayah sudah berubah, katanya setelah jeda. Aku bahkan tidak tahu siapa ayah lagi. Aku orang yang sama, jawabku. Aku hanya berhenti membodohi diriku sendiri. Kita lihat berapa lama itu bertahan. Dia meludah sebelum menutup telepon. 3 hari kemudian, sebuah pesan teks datang dari nomor tak dikenal. Itu Arman. Pak Suryo, saya tahu Anda punya foto-foto itu. Dewi tahu tentang hubungan saya. Pernikahan kami adalah sebuah pengaturan. Kami sudah memproses perceraian. Saya hanya meminta Anda untuk tidak ikut campur. Saya bisa menawarkan Anda 100 juta rupiah untuk membiarkan ini berlalu dengan tenang. Aku membaca pesan itu sekali dan menghapusnya. Aku memblokir nomor itu. Dewi sudah tahu tentang wanita lain selama ini. Seluruh pernikahan itu adalah kesepakatan bisnis antara 2 penipu. Mereka telah membagi hadiah, merencanakan perceraian, dan sekarang Arman mencoba menyuapku agar diam. 100 juta rupiah untuk keheninganku. Aku melihat ruang tamu yang kosong, furnitur yang kupilih, ketenangan yang mulai menyelimuti. Selama 4 tahun, aku telah membuka rumahku untuk Nina dan Bima sementara waktu. Aku telah memberi mereka ruangku, kedamaianku, uangku. Aku telah membiayai pernikahan untuk seorang putri yang melihat pernikahan sebagai transaksi finansial. Aku telah menulis cek untuk mendukung skema orang lain. Sekarang, rumah itu kosong, kecuali aku. 3 minggu telah berlalu sejak penggusuran. Ini akhir Agustus. Pagi itu, aku sedang minum kopi di teras, menyaksikan matahari terbit di atas kota. Udara sudah hangat, tetapi angin sepoi-sepoi membuatnya tertahankan. Keheningan nyata di luar suara burung dan dengung lalu lintas yang jauh. Pembuat kopi baru berfungsi sempurna. Bima telah menghancurkan yang lama, dan aku telah menggantinya sehari setelah dia pergi. TV mati. Ketika aku menyalakannya, remote berada di tempat aku meninggalkannya. Kursi malas hanya menampung tubuhku. Kulkas berisi makanan yang kubeli untukku. Tidak ada yang memintaku membayar bahan makanan karena itu adalah hal terkecil yang bisa ayah lakukan. Hal-hal sederhana, tetapi revolusioner. Nina telah menelepon 2 kali minggu itu. Aku membiarkan panggilan itu masuk ke pesan suara dan menghapus pesan-pesan itu tanpa mendengarkan. Aku tahu dari komentar manajer di toko perangkat keras bahwa dia dan Bima telah menemukan apartemen murah di pinggir kota. Bima sekarang bekerja di pekerjaan biasa. Mereka belajar apa artinya membayar sewa. Bagus,
Dewi telah menelepon sekali 2 minggu yang lalu. Aku butuh bantuan uang muka setelah perceraian, hanya 200 juta rupiah. Ayah adalah ayahku. Aku mengucapkan satu kata, tidak, dan menutup telepon. Tidak ada lagi, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Dia dan Arman telah bercerai seperti yang mereka rencanakan. Hakim telah menangani hadiah pernikahan. Antara pertengkaran dan biaya pengacara, mereka berdua kehilangan uang. Keadilan yang ironis. Mereka telah mengumpulkan amplop berharap menjadi kaya dan akhirnya menghabiskan uang tunai untuk biaya pengacara. Pengantar surat datang ke pintu dan meninggalkan setumpuk amplop. Di antara tagihan, aku mengenali kop surat dari firma Bapak Bagus. Aku membuka surat itu di teras. Iya teh. Bapak Suryo, kami dengan senang hati memberitahukan bahwa semua prosedur untuk perwalian telah selesai. Aset Anda telah ditransfer dengan benar dan instruksi distribusi telah didaftarkan. Anda mempertahankan kendali penuh selama hidup Anda dengan perlindungan lengkap setelah meninggal dunia. Aku membaca paragraf itu 2 kali dan meninggalkan surat itu di meja. Kasus ditutup. Benteng hukum selesai. Hartaku tidak lagi bergantung pada keinginan siapapun. Di samping amplop tergeletak buku yang kugunakan untuk belajar gitar. Pada hari Rabu, aku akan memiliki pelajaran ketiga. Aku selalu ingin bermain. Selama 40 tahun, aku selalu mengatakan, suatu hari nanti ketika aku punya waktu. Waktu akhirnya tiba. Pada hari Jumat, aku pergi ke pusat lansia setempat untuk memperbaiki pintu, kunci, dan stop kontak. Pengalamanku di toko perangkat keras untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun berguna untuk sesuatu tanpa ada yang menuntut kwitansi. Aku membantu karena aku ingin, bukan karena seseorang memeras. Telepon berdering, nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tetapi menjawab, "Halo, Pak Suryo." Itu suara yang familiar. Ini Ibu Citra, fotografer dari pernikahan putri Anda. Saya harap Anda tidak keberatan saya menelepon. Aku terdiam sejenak, terkejut. Tidak, saya tidak keberatan sama sekali, Citra. Sebaliknya, saya banyak memikirkan Anda sejak hari itu. Dia mengaku, tentang bagaimana Anda keluar dari studio saya dengan flash drive itu. Saya bertanya-tanya bagaimana semuanya berakhir. Saya khawatir saya melakukan hal yang salah. Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan, kataku. Foto-foto itu membuka mata saya. Anda memberi saya kebenaran ketika orang lain memberi saya kebohongan. Dan bagaimana kabar Anda sekarang? Tanyanya hati-hati. Jika Anda tidak keberatan, saya bertanya. Aku memandang ke arah lembah di depan rumah, cahaya pagi, kopi di tanganku. Saya baik-baik saja, Citra, jawabku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya benar-benar baik-baik saja. Saya sangat senang mendengarnya, katanya, dan aku bisa mendengar senyum di suaranya. Anda pantas mendapatkannya. Anda selalu sangat baik hari itu, meskipun ada kekacauan. Aku terkejut sendiri bertanya, apakah Anda ingin minum kopi kapan-kapan? Saya ingin berterima kasih dengan benar. Dan jujur, akan menyenangkan untuk sekadar bicara. Ada jeda singkat, lalu tawa lembut. Saya akan senang, jawabnya. Minggu depan sempurna. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di teras, telepon di meja. Kopi dengan Citra minggu depan. Pelajaran gitar pada hari Rabu, kerelawanan pada hari Jumat. Kunjungan ke toko-toko pada hari Kamis. Sebuah kehidupan, sebuah ritme yang dibangun di sekitar apa yang kupilih, bukan apa yang dituntut orang lain. Aku memikirkan seluruh perjalanan. Panggilan Citra yang menghancurkan ilusi-ilusiku. Foto-foto, percakapan yang tidak sengaja ku dengar, pertemuan pertama dengan pengacara, pemberitahuan di meja kopi, makan malam dengan foto-foto di alas piring, hari-hari manipulasi, pintu yang dibuka oleh seorang petugas dengan perintah pengadilan di tangan. Setiap langkah sangat diperlukan, setiap batasan penting. Putri-putriku mengira aku menghancurkan keluarga, bahwa aku memilih kesepian daripada cinta. Mereka salah. Aku memilih untuk berhenti mengacaukan cinta dengan pelecehan. Aku memilih untuk melindungi diriku sendiri.
Aku memilih kebenaran, betapapun tidak nyamannya, daripada terus mendukung kebohongan yang menguntungkan semua orang kecuali aku. Matahari naik lebih tinggi, menghangatkan teras. Aku menghabiskan kopiku. Di dalam, gitar sedang menunggu. Sebuah kehidupan sedang menunggu. Masa depan untuk pertama kalinya milikku. Nina akan menelepon lagi. Aku akan membiarkannya berdering. Bima mungkin akan mengirim pesan. Aku akan menghapus pesan itu. Dewi akan bersikeras. Aku akan mengatakan tidak. Mereka belajar menyelesaikan masalah mereka sendiri. Aku belajar untuk berhenti menyelesaikannya untuk mereka. Folder perwalian dengan semua segel dan tanda tangannya tergeletak di mejaku. Setiap baris mengatakan hal yang sama. Keputusanku penting. Keputusan mereka tidak lagi. Aku bersandar di pagar dan melihat ke kota. Rumahku, pemandanganku, kedamaianku, sendirian, ya, bebas juga. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, mungkin seumur hidupku, itulah yang kuinginkan. Bab berikutnya adalah milikku untuk ditulis. Secangkir kopi dengan seseorang yang tidak menginginkan apapun selain percakapan. Musik yang canggung tapi jujur keluar dari gitar. Perbaikan dilakukan karena aku ingin membantu, bukan karena seseorang menuntutnya. Sebuah kehidupan yang dijalani sesuai keinginanku. Keadilan bukanlah balas dendam. Itu adalah perlindungan. Itu adalah batasan. Itu adalah belajar mengatakan tidak ketika tidak adalah satu-satunya jawaban yang masuk akal. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri dan itu sangat berharga.